Salah satu dari yang diduga pelaku dikenali oleh petugas yang ada di rumah tersebut. Anak dan ini ketakutan semuanya. Saya udah tahu sebenarnya semuanya, tapi nanti saja akan saya ceritakan di Polda. Pelaku ini tanpa meminta izin kepada petugas yang jaga di sana, kemudian membuka pagar yang memang tidak terkunci, kemudian teriak-teriak melakukan pengancaman terhadap pelapor. Yang tadi bahwa pelapor kemudian ke Polda. Di masjid tadi habis sholat isya terus main sama anak, tiba-tiba ada 10 orang berbadan besar, preman masuk datang ke rumah menggedor-gedor pagar sampai itu dan ribut dengan security di rumah dinas saya. Jadi saya sedang ingin laporan ke kantor polisi lebih dahulu. Jadi tadi malam diamankan ada 7 orang. Sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Ada yang PNS, ada yang swasta. Sama yang security kita menyebut bahwa mana Agung katanya. Ada bilang keluar atau apa segala macam, saya tak dengar. Yang jelas anak dan ini ketakutan semuanya. Saya udah tahu sebenarnya semuanya, tapi nanti saja akan saya ceritakan di Polda. Laporan kemudian ditindaklanjuti, dilakukan penyelidikan atas ciri-ciri yang disebutkan, karena salah satu dari yang diduga pelaku dikenali oleh petugas yang ada di rumah tersebut. Kemudian dilakukan penyelidikan penyarian, kemudian ditemukan terduga pelaku ini di Jalan Harapan Raya. Ada yang kenal, semua juga sudah tahu, dan sebentar saja karena memang dia menyebutkan identitasnya, kita tahu bahwa dia sudah menyebutkan dan memang sebelumnya sudah kita perkirakan memang akan ada kejadian yang seperti ini, sudah kita perkirakan. Ini pelaku ada 7 orang diamankan atas nama Zal, PNS dia, kemudian Reza, kemudian ada Zikri, Anju, kemudian Pan, Apri, serta Nok. Ini bentuk dari itu yang saya katakan ini ada. Bentuk dari apa yang dilakukan oleh Muldoko kepada AHY sama yang dilakukan oleh AHY kepada Asri Auzan. Apa bedanya? Ya? Pelengseran secara paksa yang dilakukan sekarang ini sama sekali lagi saya katakan apa yang dilakukan oleh Muldoko kepada AHY. Solid, jangan mau dipecah belah. Musda Riau ini bukan musda yang pertama. Perlu diketahui bahwa musda Riau ini bukan musda yang pertama, tapi musda yang ke-23. Anehnya, dari 23 ini cuma Riau lah yang bermasalah. Artinya apa? Artinya ini tidak bermasalah terkait partainya. Gitu. Jadi ini memang sudah ada mekanisme yang jelas. Jadi jangan sampai ada terprovokasi. Ya, masa bakti 5 tahun itu belum selesai. Katakanlah habisnya bulan Agustus 2022. Ya. Itu sekarang dipaksakan untuk melaksanakan musda. Sebelum berakhir Desember ini 2021. Ada apa? Pertanyaannya itu. Masa jabatan pun juga memang sudah waktunya. Jadi masa jabatan itu memang sudah waktunya, memang disampaikan bahwa 2022. Ya, pelaksanakannya masih. Artinya apa? Masih belum tentu juga dikeluarkan SK pada tahun 2021, bisa saja SK dikeluarkan 2022. Jadi sabar saja, itu saja dari kami. Baju kebesaran Partai Demokratnya itu dengan lambang-lambangnya itu saya bakar, tandanya saya kecewa dengan Partai Demokrat. Dibawa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Gitu. Agus Harimurti Yudhoyono ternyata memimpin Partai Demokrat ini berbeda langsung, berbeda jauh. Kepada seluruh kader Demokrat di Provinsi Riau, mari kita bersatu, solid, dan tentu sabar. Tentu jangan terpancing dengan isu-isu bahwa perlu kita garis bawahi bahwa musda ini sesuai dengan ADRT dan ini adalah permintaan dari seluruh pemilik suara. Ya, pelaku datang kemudian teriak-teriak memanggil nama pelapor ya. Diancam untuk dihajar, ya, disuruh keluar, diancam untuk dihajar ya. Polisi menetapkan 7 orang yang mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho sebagai tersangka. Ketujuh pelaku jadi tersangka atas dugaan pengancaman. 7 pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.
terkait dugaan pengancaman dan atau perbuatan tidak menyenangkan di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Riau, kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto. Sunarto mengatakan ketujuh pelaku yang jadi tersangka adalah RE 31 tahun, DZ 24 tahun, AN 44 tahun, IR 28 tahun, NO 44 tahun, AF dan ZA. Ketujuh pelaku dijerat pasal 335 dan atau 167 KUHP. Seluruhnya dijerat pasal 335 KUHP dan 167 KUHP. Ancaman 1 tahun penjara, imbuh Sunarto. Sementara dari 7 pelaku, ada 2 yang ditahan. Keduanya adalah AF dan IR yang dijerat pasal 335 dan atau 167 KUHP. Sementara 5 orang lainnya dikenakan wajib lapor. Narto mengatakan penyidik di Treskrimum Polda Riau masih mendalami motif ketujuh pelaku mengancam pimpinan DPRD Riau itu. Penetapan tersangka sendiri setelah polisi menerima laporan dari Agung Nugroho tak lama setelah kejadian. Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho buka suara terkait sejumlah preman yang mendatangi rumah dinasnya. Ia menduga peristiwa itu terkait dengan musyawarah daerah 5 Partai Demokrat Riau. Untuk yang datang ke rumah, saya melihat itu ada kaitan Musda Demokrat 5. Tapi saya sudah serahkanlah sama polisi untuk didalami, kata Agung. Agung mengaku mengenal beberapa preman yang diamankan polisi. Tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Riau. Saya ada kenal, itu residivis. Ya kita tahu mereka siapa, tapi kan yang jadi masalah rumah dinas yang didatangi. Tidak boleh menyerang begitu, kata Agung. Teror terhadap anggota dewan terjadi di Riau. Rumah dinas Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho di Jalan Sumatera Pekanbaru digeruduk kawanan preman. Para pelaku mengancam akan membunuh politisi Partai Demokrat itu. Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto menjelaskan, pihaknya sudah menangkap 7 orang tersangka. Agung Nugroho pun sudah resmi melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke Polda Riau. Sambil berteriak, pelaku meminta pelapor untuk keluar rumah dan mengancam untuk menghajar dan membunuh. Kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto menuturkan, dari keterangan korban, pelaku mendatangi rumah pada tanggal 29 November tahun 2021 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Petugas keamanan rumah dinas yang melihat para pelaku memaksa masuk berusaha menghadang para pelaku. Kemudian mereka membuka pintu gerbang yang tidak terkunci dengan cara mendorong sambil berteriak meminta pelapor untuk keluar rumah, dan mengancam untuk menghajar dan membunuh. Pelapor yang dalam ketakutan kemudian membuat laporan ke Polda, tukasnya. Polisi pun berhasil mengidentifikasi para pelaku. Mereka ditangkap di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, ujuannya. Agung Nugroho buka suara terkait sejumlah preman yang mendatangi rumah dinasnya. Ia menduga peristiwa tersebut terkait dengan musyawarah daerah 5 Partai Demokrat Riau. Agung mengaku mengenal beberapa preman yang diamankan polisi. Tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Riau. Saya ada kenal, itu residivis. Ya kita tahu mereka siapa, tapi kan yang jadi masalah rumah dinas yang didatangi. Tidak boleh menyerang begitu, kata Agung. Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan masih terus mendalami motif 10 preman mendatangi rumah Agung. 7 diantaranya sudah diamankan.